wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nama saya Muhammad Iqbal Aziz, NIM 11032300111. Itu ada teman saya Fahmi Maulana Izul Haq, NIM 1103230020. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat, yakni tentang aplikasi pendataan mahasiswa. Oke, langsung saja kita running aplikasi yang sudah kami buat. Di sini ada 3 file. Ini file apa? Program utama, terus ada modul 1, ada modul 2. Nah, yang di run cukup yang program utama saja. Nah, ini ketika di run nanti akan muncul aplikasi. Nah, nanti tampilan aplikasinya seperti ini jika di running. Dan di terminal tidak muncul apa-apa karena kami tidak menggunakan print di sini. Di sini ada eh, kami membuat untuk pendataan mahasiswa teknik elektro yang datanya nanti akan secara otomatis masuk ke dalam file Excel. Langsung saja kita tes. Sebelum itu, sini akan saya hapus dulu file Excelnya. Oke, terus saya masukkan nama, terus name, kelas, tempat tanggal lahir, agama Islam, alamat lengkap, terus Kulon, Gang 8. Sel sekolah, hmm, pilih kegiatan. Nah, di sini ada checkbox bisa memilih lebih dari satu ini. Terus ketika kita mengklik submit, nah maka di sini ada pop-up data berhasil disimpan dan di sini ya, ini. Nah, ini akan muncul, akan membuat file Excel secara otomatis. Tadi yang file Excel yang tadi sudah dihapus, terus kemudian tadi saya klik submit, di sini muncul file Excel secara otomatis. Terus, oke. Kemudian di sini ada tombol untuk view data. Nah, tombol view data di sini akan membaca data yang sudah tersimpan dalam file Excel ini. Kita klik. Nah,
sini ada data. Di ini ada saya sudah sempat masukkan tadi, yang ini yang baru tadi. Nah, di sini ada berupa muncul tabel, terus selanjutnya ada di sini ada Open Excel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Open Excel akan jika dibuka langsung membawa seperti tadi, tapi namun bedanya di file Excel ini langsung membuka ke file Excel yang tadi dijelaskan itu dengan otomatis membuat file baru. Ya, jadi ini eh, apa ya? Gampangannya ini kan tadi filenya kan kosong, nggak ada file Excel. Terus kemudian ketika mengeklik submit, itu nanti otomatis akan akan muncul di sini di kolom atas ini akan muncul nama, terus NIM, kelas, tempat tanggal lahir. Nah, itu akan muncul secara otomatis membuat dan juga tadi membuat file Excel ini secara otomatis gitu. Untuk programnya nanti bisa saya jelaskan. Itu membahas tentang program yang kami buat, ada import Simple GUI, artinya import itu memanggil Simple GUI sebagai SG atau disingkat menjadi SG. Lalu yang kedua ada ekstensi Pandas, singkat menjadi PD, lalu ada Excel, Word OS, dan from Padlib import Pad. Yang pertama, Simple GUI. Library ini digunakan untuk membuat aplikasi GUI atau Graphical User Interface dengan mudah dan cepat. Lalu yang kedua, uh, Pandas. Library ini digunakan untuk melakukan manipulasi, analisis, dan visualisasi data dengan menggunakan struktur data seperti series dan data frame. Lalu Excel. Library ini digunakan untuk membaca dan menulis data dari file Excel dengan menggunakan objek workbook, worksheet, dan cell. Import OS, library ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti membuat, menghapus, atau mengubah directory dari file. Lalu ada from Padlib import pad, bisa diartikan sebagai library ini digunakan untuk merepresentasikan jalur dari file dan directory dengan menggunakan objek pad. Oke, selanjutnya di sini ada perintah untuk memanggil modul. Nah, di sini from modul satu underscore satu underscore UI underscore APK. Nah, ini nama file modul tersebut. Nah, ini modul satu yang berisi layout dari ini. Nah, di sini ada sg.tag. Nah, sg.tag itu yang sini. Ini sg.tag. Nah, sampai ke bawah ini sg.tag namanya. Ini kan sesuai nama lengkap. Terus di sini nama lengkap, terus NIM. Nah, terus yang ini ada size. Size itu untuk ini, untuk jarak tag dengan kolom inputan ini itu jaraknya 15. Terus yang satu ini spasi antar kolom ini. Ini satu. Terus di sini ada ini ya, SG input tag ya ini. SG.input tag, terus SG.combo. Nah, ini namanya SG.combo. Terus ini SG.spin, SG.spin yang ini. Terus SG.multiline. Nah, SG.multiline yang ini. Jadi untuk alamat lengkap kan biasanya agak lumayan panjang. Makanya saya buat SG.multiline. Jadi nanti ketika menuliskan panjang dia akan otomatis ke bawah terus nggak kepotong. Nah, terus yang di bawah sini ada SG dot checkbox. Nah, di sini kita bisa memilih lebih dari satu. Jika dicentang, maka nanti hasilnya akan true. Jika tidak, hasilnya akan false. Bisa dilihat.
Ya, kita open view aja. Nah, di sini yang tidak saya centang hasilnya false. Tadi yang saya centang hasilnya di sini true. Oke. Terus di bawah sini ada variabel window sama dengan sg.window tugas besarnya. Itu untuk yang ini. Tugas besar UAS. Terus kembali ke program utama lagi. Di sini ada from modul 2 data. Nah, ini file ini from modul 2 data. Ya, ini ada bintang, berarti kalau from modul 1 import bintang. Nah, itu berarti mengimport keseluruhan isi yang ada di file yang bernama modul 1 ini. Jika tidak menggunakan bintang, bisa juga kita tulis dengan apa apa saja yang mau dipanggil gitu. Seperti ini, baca data, lihat data ada di modul 2 ini. Nah, di sini ada fungsi baca data dan fungsi lihat data. Dengan cara seperti itu, Selanjutnya kami akan menjelaskan perintah untuk membuka file Excel. Yang pertama, current underscore ya, underscore deal sama dengan pakai variabel dengan pet dalam kurung underscore file underscore dalam kurung dot parent if pet dot cwd dalam kurung, else file in locals itu diartikan jadi kegunaannya untuk mendapatkan direktori saat ini dari file Python yang dijalankan. Jika file Python dijalankan dari terminal, maka pet.cwd akan mengembalikan direktori kerja saat ini. Jika file Python dijalankan dari editor id, maka underscore underscore file akan mengembalikan nama file Python tersebut. Lalu pet file akan mengembalikan direktori induk dari file Python tersebut. File in locals akan mengecek apabila variabel file ada di lingkup lokal atau tidak. Jika ada, maka current dir akan diisi dengan direktori induk dari file Python tersebut. Jika tidak, maka current dir akan diisi dengan none. nah, oke, di sini gampangannya seperti ini ya kesimpulannya. Untuk source code ini, bagian ini itu perintah untuk membuka file Excel. Jadi, jika kita sudah membuat file Excel, di sini kan sudah ada file Excel yang bernama ini, data mahasiswa.xlsx ini. Nah, itu jika sudah ada file Excel, nah Excel file ini, maka dia akan langsung membuka file yang sudah ada ini. Nah, tadi kan sudah saya demonstrasikan ketika ini kan datanya saya hapus. Terus ketika klik submit, dia otomatis muncul. Nah, itu di sini. Jika tidak ada file Excel yang dalam satu folder ini, nah, maka dia otomatis akan membuat file Excel baru. Kesimpulannya. eh oke, terus. Nah, ini selain aplikasi ini kita masih aplikasinya kan masih offline. Jadi kalau sebentar sebelum itu ada yang kita sudah merubah aplikasi ini ke dalam file exe. Nah, jadi tidak perlu lagi membuka dari VS Code, tinggal kita jalankan buat aplikasi yang file exe tadi. Tapi sebenarnya itu juga bisa. Kalau apa tanpa merubah file exe dan tanpa membuka VS Code, langsung kita run aplikasinya juga bisa. Mari kita buktikan. VS Code saya close dulu. Nah, di sini filenya ini. Oke, terus, nah, di sini kan file yang tadi, main underscore berdasarkan mahasiswa.
Ini tinggal kita open saja. Nah, open with Python. Nanti akan muncul command prompt seperti ini. Terus itu saja masih loading. Nah, di sini tetap akan muncul si aplikasinya meskipun kita tanpa membuka atau tanpa merunning dari VS Code tersebut. Nah, tapi permasalahannya kalau eh, lewat sini, kalau misal ini mau dibuka di laptop yang nggak ada apa, nggak ada Pythonnya, nggak install Python, nggak install VS Code, nah, maka ini ya nggak bisa jalan gitu. Soalnya ini harus ada library-nya. Maka dari itu kami menjadikan file ini menjadi file exe agar lebih fleksibel gitu aja, biar bisa diinstal di semua laptop. Untuk jelasan convert file exe, oke berikut. Oke, di sini akan saya jelaskan untuk proses konversi file .py ke file .exe. Nah, kita langkah pertama buka CMD atau command prompt. Nah, terus kita memakai ekstensi PyInstaller dan AutoPy to exe. Untuk menginstalnya tinggal ketik di command prompt pip install PyInstaller. PyInstaller. Enter, tinggal tunggu saja prosesnya. Nah, dikarenakan di sini saya sudah mendownload, maka ada respon requirement ready. Nah, oke. Terus yang kedua, auto py to exe. Tinggal ketik juga pip install auto auto thread py thread to thread exe. Nah, di sini juga saya sudah menginstalnya. Tinggal kita bagaimana cara membuka file apa AutoPay to exe. Tinggal kita ketik seperti ini. Python min-m auto underscore py underscore to underscore exe. Enter. Itu saja. Nah, nanti akan muncul halaman HTML di sini. Nah, auto pay to exe. Kita tinggal ini pilih file file Python yang mau dikonvert, terus ada di sini one directory. One directory itu nanti jadinya berupa dalam satu folder, yang folder tersebut banyak isi file-filenya. Kalau one filenya nanti jadinya jadi satu aplikasi gitu. Terus di sini ada console base, nanti akan muncul terminal juga. Kalau Windows base ini nggak apa terminalnya ini akan ya. Berhubung saya sudah mengkonvert aplikasinya menjadi exe saja di sini. Nah, di sini aplikasi tadi yang sudah saya jadikan exe ini ya. Ukurannya lumayan sekitar 35 MB. Coba saja langsung kita jalan. Di sini mungkin agak sedikit beda dari yang tadi karena di sini saya memakai tema yang berbeda. Cara freelance juga sama. Di sini kita apa? Tinggal membuka aplikasi ini saja. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Buka saja tes, lalu submit, muncul pop-up data berhasil disimpan, lalu view data. Nah, di sini ada tes. Nah, ini saya kosongi tadi, gak kosong semua. Oke, coba kita lihat open Excel. Nah, di sini juga udah otomatis. Oke.
Eh, oke, di sini kami sebenarnya tidak hanya membuat satu aplikasi, tidak hanya membuat satu aplikasi ini saja, dikarenakan menurut kami untuk yang aplikasi ini tuh masih ada kekurangannya. Untuk menanggulangi kekurangan tersebut, maka kami juga membuat yang berbasis web online gitu. Nah, jadi semua orang bisa mengakses menggunakan link. Nah, aplikasinya seperti ini, kami memakai Streamlit dan Google Spreadsheet. Sini ya mungkin hampir sama tampilannya seperti Google Form. Cuman di sini ada pilihan menu, ada tambah data mahasiswa, get data, terus eh loading, kita reload. Nah, di sini kan linknya ini. Ini linknya juga saya custom sendiri. Nanti bisa dirubah-rubah ini. Sini ada tambah data. Nah, ini juga sama seperti tadi untuk pendataan. Terus menu nih, lihat semua data mahasiswa. Nah, ini yang sudah mengisi tadi. Nah, ini datanya disimpan di mana nanti kok ini bisa melihat data. Nah, ini saya koneksikan tadi dengan ini Google Spreadsheet. Nah, datanya tersimpan di sini nanti. Oke, nah, coba tambah data. Kak, kelas, tempat tanggal lahir, agama, alamat lengkap. Langsung submit. Nah, ketika sudah disubmit, akan muncul animasi balon-balon tadi. Coba kita lihat semua data. Nah, di sini sudah muncul nama saya. Sudah saya submit, kita lihat di Excel. Sudah muncul juga. Terus, eh, kita coba hapus data. Nah, ini hapus data, kami. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Nah, lihat semua data lagi, apakah sudah terhapus? Nah, sudah terhapus juga di Excel. Nah, di sini juga sudah terhapus di spreadsheet. Oke, langsung untuk source code-nya sendiri, saya jelaskan singkat saja. Nah, source code-nya sendiri ini kami menggunakan Streamlit dan Google Sheet Connection dan juga Pandas. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Untuk penjelasan secara lengkap dan detailnya akan kami jelaskan besok pada waktu presentasi. Karena untuk menjelaskan yang ini sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama dan ini menggunakan Zoom ada batasan waktu terbatas. Nah, di sini kan banyak file-file yang tidak berupa apa PY kan. Itu akan saya jelaskan besok pada waktu presentasi. Sekian dari kami kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.